Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali dalam renungan pagi kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai semua kesibukan, yuk kita ambil waktu sejenak untuk jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda merasa capek? Capek banget secara batin, cuma karena berusaha mati-matian memenuhi harapan semua orang di sekitar kita? Rasa lelah itu nyata. Keinginan untuk disukai, untuk dianggap hebat, untuk diterima, tanpa sadar, itu semua bisa jadi beban yang berat banget. Beban ini, yang sering disebut people pleasing, sebetulnya menghimpit kebebasan kita dan pelan-pelan mencuri sukacita kita. Tapi, ada kabar baiknya. Ada sebuah kunci yang bisa melepaskan kita dari beban ini. Dan kita akan belajar langsung dari Rasul Paulus, dari rahasia kekuatannya. Ayat yang akan kita bahas ini, sungguh, ini seperti sebuah proklamasi kemerdekaan untuk jiwa kita. Kuncinya ada di sini, di 1 Tesalonika 2 ayat 4. Mari kita dengarkan baik-baik. Ayatnya berbunyi, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Nah, ini dia intinya. Paulus itu sadar satu hal yang mengubah segalanya. Dia bekerja bukan untuk cari tepuk tangan atau pujian dari manusia, bukan. Dia hidup untuk merespons kepercayaan yang Tuhan sudah berikan padanya. Ini benar-benar mengubah cara pandang, kan? Nah, dari satu ayat yang luar biasa ini, sebetulnya kita bisa membangun dua pilar kebenaran. Anggap saja ini dua fondasi kokoh yang bisa menopang kita untuk hidup merdeka sejati. Pilar yang pertama, dan ini penting sekali untuk kita ingat, Tuhan menganggap kita layak. Bukan karena kita hebat, bukan karena pencapaian kita, sama sekali bukan, tapi murni karena anugerah dan kasih-Nya. Coba deh, kita lihat bedanya. Dunia, di sebelah kiri, menilai kita berdasarkan apa yang kita hasilkan. Ada prestasi, kita dihargai. Gagal, kita dianggap gak layak. Tapi lihat cara Tuhan, Dia justru menganggap kita layak karena kasih karunia-Nya. Dia yang mempercayakan hari ini, pekerjaan kita, keluarga kita, itu semua bukti kepercayaannya pada kita. Oke, sekarang pilar yang kedua. Ini adalah kelanjutan logis dari yang pertama. Kalau kita sudah benar-benar percaya bahwa kelayakan kita datangnya dari Tuhan, maka fokus kita pun seharusnya bergeser. Fokus utama kita jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi manusia. Kita tahu ya, banyak sekali orang yang menderita karena penyakit people pleaser ini. Selalu berusaha menyenangkan semua orang setiap saat. Padahal, firman Tuhan mengingatkan kita satu fakta yang membebaskan. Kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup memuaskan semua orang. Mustahil. Lalu pertanyaannya, kenapa fokusnya harus ke Allah? Nah, Paulus memberikan alasan yang sangat kuat. Karena hanya Allah yang mampu menguji hati. Manusia kan cuma bisa lihat apa yang tampak di permukaan. Tapi Tuhan, Dia melihat sampai ke dalam, sampai ke motivasi kita yang paling tersembunyi. Waktu kita kerja jujur saat nggak ada yang lihat, waktu kita sabar sama keluarga meski nggak ada yang puji, nah disitulah kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, gimana cara kita membawa kebenaran ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana prakteknya? Ini dia tantangannya. Sebuah pertanyaan sederhana yang bisa kita bawa sepanjang hari. Setiap kali akan melakukan sesuatu, coba berhenti sejenak dan tanya dalam hati, Tuhan, aku melakukan ini motivasinya apa ya? Apakah untuk cari pujian orang atau sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatimu? Dan kalau kita mulai membiasakan diri bertanya seperti itu, wah, hasilnya luar biasa. Kita akan mulai merasakan buahnya, yaitu hidup dalam sebuah ketenangan yang sejati yang datang dari fokus yang benar. Apa saja sih buahnya? Coba bayangkan ya, ketika ada orang mengkritik, kita nggak langsung hancur. Sebaliknya, waktu dipuji, kita juga nggak langsung jadi sombong. Kenapa? Karena pegangan kita kuat. Kita sadar betul bahwa yang paling utama adalah penilaian Tuhan. Dan kesadaran inilah yang mendatangkan ketenangan yang sesungguhnya. Untuk menutup renungan kita, mari kita satukan hati. Kita bawa semua ini ke hadapan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menganggap kami layak untuk menjalani hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering sekali lebih sibuk mencari perkenanan manusia daripada perkenanan-Mu. Hari ini kami mohon, biarlah setiap perkataan dan perbuatan kami hanya bertujuan untuk satu hal, menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini, saudara-saudaraku. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Anda semua melimpah-limpah.